Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di segmen Telusur Halal. Nah, di segmen ini kita akan menelusuri beberapa produk pangan, terutama kita menelusuri bagaimana produk pangan itu bisa dikatakan halal atau tidak. Pada edisi ini, yang akan kita bahas yaitu adalah produk olahan daging. Salah satunya yaitu kornet. Nah, siapa sih yang nggak tahu kornet ya? Yang kotak-kotak itu kan. Jadi kornet atau corned beef itu adalah salah satu jenis produk olahan daging yang umumnya biasanya terbuat dari daging sapi yang banyak digunakan juga dalam resep makanan di Indonesia. Jadi secara pembuatan cornet ini adalah daging sapi yang diawetkan dalam air garam dan kemudian dimasak dengan cara direbus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama kita harus ketahui dulu komposisi bahan. Yang kedua kita klasifikasikan bahan itu. Yang ketiga kita harus mengetahui diagram alir proses pembuatan produk. Dan yang keempat tentunya telusur halal. Mari kita lihat. Ini salah satu kornet yang sudah beredar ya di pasaran dengan komposisi protein kedelai, air, daging sapi, terigu, minyak kelapa sawit, garam, bumbu-bumbu yang dimana mengandung monotarium glutamat, antioksidan asam askorbat, gula, bubuk lada putih, penstabil natrium tripolifosfat, pengawet natrium nitrit. Langsung saja teman-teman kita masuk ke klasifikasi bahan, dimana dalam setiap produk pangan itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama bahan utama, yang kedua bahan tambahan, yang ketiga bahan penolong. Bahan baku atau bahan utama itu adalah bahan yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi yang dapat berupa bahan mentah, setengah jadi, bahkan jadi. Bahan tambahan yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk seperti bumbu-bumbu atau bahan tambahan lainnya, pengawet, pewarna yang diperlukan. Yang selanjutnya bahan penolong. Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi bahan, seperti dalam pembuatan suatu produk memerlukan tisu atau lap atau apa, itu namanya bahan penolong. Nah, bahan utama dari kornet ini ada daging sapi, air, protein kedelai, terigu, minyak kelapa sawit, garam, gula, bubuk lada putih. Sementara bahan tambahan ada monotarium glutamat, antioksidan asam askorbat, natrium tripolifosfat, natrium nitrit, dan bahan penolong kaleng tempat kornetnya itu sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat diagram alir proses pembuatan produk. Nah, ini saya dapat dari salah satu jurnal pada tahun 2018 dari Cahyono, HB, dan kawan-kawan. Ini gambaran umum cara pembuatan kornet sapi. Yang pertama daging sapi dichopping di suhu rendah, mixing, filling, exhausting, simming, sterilisasi, cooling, labeling, dan jadilah corned beef. Selanjutnya, mari kita telusur halal. Yang pertama, daging sapi. Sapi merupakan hewan yang halal, tetapi perlu ditanyakan, apakah sapi ini disembelih sesuai dengan syariat Islam dan rumah potongnya memiliki sertifikat halal MUI dari lembaga yang diakui LPPOM MUI. Jika tidak, maka tidak boleh digunakan. Jika iya, tanyakan lagi, apakah daging sapi ini diolah setelahnya? Jika iya, maka masuk titik kritis. Jika tidak, maka non titik kritis. Selanjutnya, air. Air termasuk positive list, maka dicantumkan non titik kritis. Selanjutnya, protein kedelai. Perlu ditanyakan apakah protein kedelai ini mengalami pengolahan? Jika tidak, maka sudah pasti non titik kritis. Jika iya, perlu ditanyakan apakah dengan kultivasi mikrobial? Jika iya, apakah ada fermentasi homer di dalamnya? Jika iya, sudah pasti haram. Jika tidak, maka masih titik kritis. Kembali lagi, apakah kultivasi mikrobial ini dilakukan? Jika tidak, apakah ditambah bahan penolong? Jika iya, maka masuk titik kritis. Jika tidak, maka non titik kritis. Selanjutnya, terigu.
terigu sebetulnya non titik kritis ya, tetapi terigu biasanya atau umumnya ditambah dengan improving agent dari L-cysteine. Nah, apabila terigu ini menggunakan L-cysteine, maka perlu ditanyakan apakah berasal dari bahan non halal seperti rambut manusia atau bulu babi. Jika iya, sudah pasti haram. Jika tidak, maka termasuk non titik kritis. Kembali lagi, jika tidak menggunakan L-cysteine, pertanyaannya apakah menggunakan penyalut juga dari gelatin? Jika tidak, maka sudah pasti non titik kritis. Jika iya, perlu ditanyakan berasal dari bahan non halalkah? Jika iya tentu haram, jika tidak non titik kritis. Selanjutnya, minyak kelapa sawit. Apakah dilakukan pemurnian? Jika tidak, sudah pasti non titik kritis. Jika iya, perlu ditanyakan karena pemurnian minyak kelapa sawit biasanya menggunakan karbon aktif. Dari manakah asal karbon aktif itu? Apabila berasal dari arang, sudah pasti non titik kritis. Apabila dari tulang hewan, maka perlu ditanya lagi, apakah hewannya halal? Jika hewannya halal, masuk titik kritis karena kita mengacu kepada telusur halal untuk hewani. Ya, apakah disembelihnya dengan cara syariat atau tidak, dan lain sebagainya. Apabila asal karbon aktifnya dari tulang hewan yang non halal, maka sudah pasti haram. Selanjutnya bahan utama garam, sudah pasti non titik kritis. Kemudian gula, apakah gulanya mengalami proses rafinasi? Jika tidak, maka non titik kritis. Jika iya, umumnya rafinasi menggunakan karbon aktif. Apakah dari tulang hewan yang non halal, maka jatuhnya haram. Jika dari tulang hewan yang halal, maka titik kritis. Jika iya tetapi menggunakan karbon aktif dari arang, maka non titik kritis. Selanjutnya bubuk lada putih. Apakah ada pengolahan? Jika iya maka titik kritis. Apabila tidak ada pengolahan, artinya lada putih hanya digerus saja, digiling, maka non titik kritis. Selanjutnya kita lihat bahan tambahnya. Monotarium glutamat. Apakah ada pengolahan? Jika tidak, maka non titik kritis. Jika iya, maka perlu ditanyakan apakah kultivasi mikrobial. Jika iya, apakah ada fermentasi Homer? Jika iya, maka haram. Jika tidak, masih titik kritis. Jika tidak ada kultivasi mikrobial, apakah ditambah bahan penolong? Jika iya, maka titik kritis. Jika tidak, maka non titik kritis. Kemudian ada antioksidan asam askorbat, yang mana itu bahan kimia dan sudah pasti non titik kritis. Natrium tripolifosfat non titik kritis. Natrium nitrit non titik kritis. Nah, jadi begitulah teman-teman, bagaimana kita menelusuri kehalalan suatu produk. Jadi memang perlu ditelusuri dari mana asal usul bahannya, bagaimana cara membuat atau menyusun, apa saja yang menyusun bahan-bahan tersebut, sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa bahan itu titik kritis atau bahan itu haram atau bahan itu non titik kritis. Sekian dari saya, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.